Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sahabat yang di rumah, yang tentunya masih stay tune terus pulpen dan bukunya. Dan kebetulan untuk materi hari ini adalah seni dan budaya. Dan materi seni dan budaya kali ini adalah tentang bernyanyi unisono. Apa sih bernyanyi itu? Oh iya, saya lupa. Sebelum ke bernyanyi, kebetulan nih saya di sini udah ada sama teman-teman. Halo. Sini sudah ada teman-teman, ada Pak Lala, Pak Roni dan Pak Andri. Dan kebetulan karena ini materi bernyanyi unisono, nanti kenapa sih harus banyak orang kok gitu kan? Padahal kan gurunya cuma satu. Nah, perlu diketahui dulu bernyanyi itu apa sih? Bernyanyi itu adalah melantunkan vokal atau suara atau nada. Nah, terus unisono, uni dan sono, itu tentunya etimologinya apa sih? Kalian pernah dengar mungkin numero uno. Nah, itu iklan kan? Apa sih numero uno? Oh, berarti nomor satu. Berarti uno itu satu ya. Nah, di sini uni sono berarti satu. Sono itu adalah suara, berarti satu suara. Berarti bernyanyi satu suara. Nah, kalau bernyanyi unisono itu sebenarnya tidak bisa sendiri, harus lebih dari 2 orang atau banyak orang. Kenapa? Karena bernyanyi unisono itu adalah bernyanyi dengan satu suara, satu nada yang suaranya harus sama. Nadanya sama, suaranya harus sama. Seperti itu. Makanya di sini saya ajak teman-teman untuk bernyanyi unisono. Nah, sebelum bernyanyi tentunya harus kalian pahami juga teknik dan juga mengolah suara itu seperti apa. Ya, namun sebelum saya jelaskan, kita dengarkan dulu deh teman-teman pada nyanyi dulu. Ya, oke. Mantap. Diantaranya bernyanyi bersama-sama tapi satu suara yang sama. Nah, nanti kita nyanyi lagi, tapi yang jelas kita harus pahami dulu tekniknya. Teknik bernyanyi itu atau disebut dengan teknik vokal. Teknik vokal itu banyak sebenarnya, tapi saya hanya menyebutkan 3. Yang pertama itu adalah artikulasi. Apa sih artikulasi itu? Artikulasi itu adalah tadi pengucapan kata demi kata yang jelas. Coba. Tapi ya Palala juga kebetulan guru seni budaya juga nih di kelas 8. Tuh, Pak. Kalau pengucapan kata seperti apa sih? Umpamanya kata yang jelas sama yang enggak jelas itu dalam bernyanyi itu. Contohnya tadi dalam Surabaya coba. Seperti apa? Kalau yang jelas nyanyinya sama yang enggak jelas nyanyinya. Yang jelas dulu apa yang enggak jelas dulu, Pak? Yang enggak jelas dulu deh. Coba ya. Ya, silakan coba dulu. Ini saya serius nih nyobanya. Silakan. Surabaya, oh Surabaya. Maksudnya seperti itu teman. Musiknya kemana, suaranya kemana, jadi nggak nyambung. Nah itu. Coba nih, mau Pak yang jelas nih, mau Pak Roni apa Lalang lagi nih? Yang jelasnya nih. Oh, yang jelasnya dulu deh. Yang jelasnya dulu. Jelas nih. Jadi artikulasinya jelas. Coba aja. Surabaya, Surabaya, oh Surabaya. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi terdengarnya itu enak,
indah. Tapi bukan hanya itu, yang jelas kalau bernyanyi itu harus terdengar merdu, suaranya juga nyaring, suaranya harus jelas dan indah, terutama merdu. Nah, yang kedua itu prasering. Prasering itu kalau tadi kata demi kata, kalau prasering ini kalimat. Jadi kalimatnya harus baik dan benar, artinya harus jelas. Nah, itu yang harus kalian pahami. Dan yang terakhir adalah yang ketiga, saya hanya 3 menyebutkan, itu adalah intonasi. Tinggi rendahnya nada yang harus sesuai dengan kaidah. Kalau nadanya rendah ya rendah, kalau nadanya tinggi ya tinggi. Ya, seperti ini nih. Kita coba lagi ya. Oke, ayo teman-teman kita coba lagi nih, yang tentunya sesuai dengan teknik vokal. Oke, 2, 3. Kalau sama-sama itu ya harus kompak, tinggi rendahnya nada, terus kemudian instrumen yang dimainkannya. Nah, terus yang terakhir ini juga penting nih. Maksud dalam teknik vokal itu kita belajar suara itu mengeluarkannya dari mana aja sih? Pokoknya mulut, rongga mulut, terus kemudian rongga tenggorokan. Nah, yang terpenting adalah ini juga bagian dari teknik bernyanyi, yaitu adalah pernapasan. Ini pernapasan. Yang terakhir ini pernapasan, ada yang pernapasan dada, pernapasan perut. Maksudnya apa sih pernapasan dada, pernapasan perut? Kalau pernapasan dada kan biasanya ngambil suara itu di rongga dada ya, jadi agak membusung gini dadanya. Tapi itu cepet capek sebenarnya, cepet lelah karena dada ya. Sama juga perut, juga pernapasan perut. Jadi seolah-olah ya ini apa namanya, perut itu harus membesar kemudian sambil mengeluarkan napas, mengeluarkan suara. Nah, itu adalah yang terus yang bagus yang mana sih? Dada tadi nggak bagus. Terus kemudian pernapasan perut juga nggak bagus. Nah, yang paling bagus itu ternyata tadi di antara dua-duanya di tengah, yaitu adalah diafragma. Diafragma itu mengambil jadi bagian dari perut dan juga rongga dada. Nah, itu akan lebih baik. Contohnya kayak gimana sih maksudnya? Padahal bisa menyatukan nggak? Maksudnya apa? Kalau pernapasan dari dada itu seperti apa? Jadi Ya, jadi apa duduk, Pak? kenapa? Kayaknya harus duduk lah, nggak apa-apa lah, biar sama-sama. Nah, seperti itu. Kalau dada saya mana-mana, Pak. Iya, kalau dada seperti itu. Ya. Enggak. Nah, kalau perut Pak Roni nih, kalau dari perut, pernapasan perut yang harus Gimana kalau dia Pak Roni? maksudnya seperti apa? Perutnya. Bukan. Perutnya terlalu besar ya, teman-teman. Jadi, itu seperti itu enggak. Nah, terus juga tadi kan kita lagu perjuangan ya. Terus kita lagu daerah pun ya sama, ketika kita berbicara bernyanyi unisono ya sama, yaitu menyanyikan lagu dengan satu suara, seperti halnya kita lagu Apuse. Lagu Apuse dari mana Pak? Dari Papua, teman-teman ya. Ternyata lagu Apuse itu dari Papua, bukan Pak Tua ya. Yuk kita coba dulu ya, mainkan lagu Apuse. Oke. Simak dengan
baik sebenarnya tadi sudah disampaikan. Jadi kalian pun sebenarnya bisa melakukan untuk bernyanyi di rumah. Yang penting tadi melatih tekniknya, dan juga yang terpenting adalah kalian memahami bagaimana mengambil pernapasan untuk suara yang bagus. Oke, kita mulai ya. Aku sih. Oke, 1, 2, 3. Itulah contoh dari bernyanyi secara unisono, dan mudah-mudahan ini menginspirasi sahabat semuanya dan bisa melakukan dengan baik. Ini hanya sebatas contoh, kalian bisa lebih baik dari ini, saya yakin, karena lebih dengan belajar dan belajar pasti akan lebih baik lagi. Oke, untuk pertemuan hari ini cukup, dan tentunya kalian jangan lupa terus semangat dalam belajar dan selalu jaga kesehatan. Terima kasih. Oh iya, teman-teman semuanya terima kasih sudah kita sama-sama latihan. Selamat belajar. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.